Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama lagi gawe apa? Orang gawe kopi nggo bapak. Orang gawe kopi bu bapak. Mama kayak gulanya pirang sendok. Orang sendok. Orang sendok iki meneng ya hooh. Heeh, 2 sendok, 2 sendok. Aku. Nah, jadi mak, bapak biasanya setiap hari ini konsumsi gula per hari minum kopi berapa kali? Indo. 2 kali. Dua kali. 2 kali ya, berarti sehari bapak harus konsumsi gula 4 sendok dong. Ya. Mama gawene kan satu gelasnya 2 sendok ya ayo. 2 sendok. Nah, sajane iku ki gak bener mak. Soalnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 mengenai peraturan konsumsi gula per harinya itu satu orang per orangnya itu sebanyak 10% atau 50 gram setara dengan 4 sendok per hari. 4 sendok per hari per orang. Jadi setiap orangnya itu dianjurkan untuk mengonsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok. Begitu. Jadi apa akibatnya menawa bendino konsumsi gula yang berlebihan sedina dalam 4 sendok. Nah, jadi kalau mengonsumsi gula secara berlebihan itu dampaknya insulin itu menjadi resisten, yaitu tidak dapat menjalankan metabolisme dalam tubuh kita. Nanti itu dampaknya bisa menyebabkan diabetes atau obesitas. Gitu. Tapi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh kita. Cara mengkonsumsi gula supaya tidak berlebihan. Yang pertama itu salah satunya menjaga makanan dari yang berlemak sama yang manis-manis. Contohnya seperti gorengan, minuman kaleng, es krim, jajan-jajanan anak yang manis-manis, terus coklat kayak gitu loh. Kayak bibi kan biasanya kan kasih makan anak-anak itu kan sering jajanan yang manis-manis kan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena anak kecil juga mempunyai resiko untuk terkena diabetes maupun obesitas begitu. Lalu cara yang kedua itu bisa menjaga porsi makan. Nah, jangan biasakan untuk makan dalam porsi yang besar, yang banyak. Dan kalau bisa itu biasakan makan tuh yang dengan porsi yang sedikit gitu. Terlebih kita bisa menjaga makan itu dengan tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan yang manis yang seperti goreng-gorengan tadi. Dan lalu kalau kita membeli makanan-makanan yang kemasan itu kita harus cermat untuk selalu membaca ingredients di balik kemasannya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu adalah memilih makanan dengan glikemik rendah. Glikemik ini adalah angka yang menggambarkan kecepatan suatu makanan untuk meningkatkan gula dalam darah saat dikonsumsi. Nah, sedangkan angka dengan glikemik rendah ini dapat menurunkan kadar gula saat dikonsumsi. Contohnya seperti sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, terus seperti oats itu juga bisa, seperti wortel itu juga bisa. Selanjutnya yaitu adalah mengendalikan stres, karena di saat stres itu dapat meningkatkan mengeluarkan hormon glukogen dan kortisol, yaitu dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Jadi usahakan kita itu untuk tetap menjaga kondisi pikiran kita, diri kita supaya tidak terlalu stres. Cara berikutnya yaitu bisa dengan perbanyak mengonsumsi air putih. Karena dengan mengonsumsi air putih ini secara teratur akan dapat membantu ginjal dalam mengeluarkan gula melalui urin. Yang
9 ini juga cukup penting, yaitu adalah dengan menjaga waktu tidur. Jadi kita itu harus memiliki waktu tidur yang cukup, karena jika kita kekurangan waktu tidur maka itu dapat mempengaruhi insulin yang bekerja di dalam tubuh. Nah, waktu tidur yang cukup itu berapa Mak, biasanya Mama? Dari jam 10 sampai jam 4. Berarti berapa jam? 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. 6 jam. Nah, normalnya kalau waktu tidur yang cukup itu 7 sampai 9 jam. Nanti mungkin Mama bisa menambah waktu tidur malam dan waktu tidur siang. Lalu yang selanjutnya itu jangan melewatkan waktu makan, karena ini adalah salah satu cara untuk menurunkan gula darah. Karena kenapa? Kalau kita melewatkan waktu makan itu dapat meningkatkan gula darah pada saat kita makan berikutnya. Jadi biasakan makan teratur itu 3 kali sehari. Terakhir itu dengan memantau gula darah secara rutin. Nanti Mama bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mengontrol gula darah. Nanti tergantung, kalau misalkan ini pasien diabetes itu biasanya disuruh cek ke lab gitu. Tapi kalau bukan penderita diabetes itu biasanya menggunakan alat ukur gula darah. Berarti nggak usah ngonsumsi gula biar sehat. Oh nggih mboten, soalnya fungsi gula itu adalah untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mengonsumsi gula itu berarti tubuh akan kehilangan salah satu fungsi utamanya. Nah, akibatnya itu nanti kita dapat rentan kekurangan energi, kita jadi lemas, kita loyo gitu, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berat atau lumayan berat gitu. Jadi kita harus tetap mengonsumsi gula, akan tetapi diatur gulanya, yaitu tadi per orang sehari 4 sendok. 4 sendok per hari, tidak boleh lebih. Itu konsumsi gula 4 sendok per hari itu bukan berarti kita mengonsumsi gula ini secara langsung, tapi kita bisa hitung dari sirup, dari roti-roti manis seperti itu. Karena kan 50 gram gula itu kan dapat diukur dari makanan-makanan ini, bukan secara langsung gulanya gitu. Karena di dalam makanan manis juga terdapat kandungan gula, dalam sirup juga terdapat kandungan gula. Ngoten.